Cek. Halo kaum intelektual sekalian. Donald Trump memberikan dukungan terhadap Om Netanyahu ketika Om Netanyahu diduga ya, ini masih diduga ya, diduga korupsi guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Israel itu sangat anti korupsi? Jadi menurut data ya, ini menurut data saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Menurut data itu Israel itu masuk 30 besar negara di dunia yang anti korupsi atau yang bersih dari korupsi guys. 30 besar guys ya. Berbeda dengan Konoha. Konoha itu nggak masuk. Justru Konoha itu masuk golongan negara paling korup di dunia. Ya, saya tidak memojokkan Konoha di sini ya, tapi pada faktanya seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dengan Israel, Konoha itu jauh lebih korup daripada Israel. Nah, ini sebenarnya yang dijadikan sebagai bahan bulian oleh warga Konoha terhadap Om Netanyahu. Jadi warga Konoha itu seneng banget ya kalau misalnya nih ya Om Netanyahu ini terbukti korupsi ya, biar apa? Biar Om Netanyahu ini dipenjara ya, biar Om Netanyahu ini dibumi hanguskan dari dunia persilatan gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Israel ini gencar dengan yang namanya anti korupsi? Apa alasannya? Apakah Israel ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Kenapa Israel masuk 30 besar negara paling anti korup atau paling bersih dari korupsi? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh ini ada hubungannya dengan agama, lalu dalilnya mana gitu? Alasannya apa? Ya, kok bisa? Apakah setiap orang yang beragama Yahudi itu otomatis anti korupsi? Kemudian apakah ada faktor yang lain gitu? Kenapa Israel itu sangat-sangat anti korupsi? Apakah ini mempengaruhi kenapa Israel itu sangat-sangat maju? Jadi dugaan kasus korupsi daripada Om Netanyahu ini masih belum pasti ya, masih dugaan ya, belum dijadikan tersangka ya. Dan ini juga sudah lama guys. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini upaya untuk melemahkan kekuatan daripada Om Netanyahu? Apakah ini semacam strategi untuk menghancurkan yang namanya kekuatan Om Netanyahu biar Israel itu tidak kuat gitu? Apakah ini mempengaruhi? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Israel itu adalah negara yang sangat-sangat maju ya. Kita harus mengakui itu guys ya. Cuman warga Konoha nggak mau mengakui ini ya. Nggak mau mengakui bahwa Israel itu adalah negara maju. Nggak mau ya. Jadi di mata Konoha itu, Israel itu penjahat, Israel itu jelek, Israel itu pokoknya nggak ada yang positif gitu ya. Padahal kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam guys. Kita tidak bisa membenci suatu negara itu hanya karena berdasarkan katanya gitu atau propaganda gitu, nggak bisa. Setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kita tidak bisa membenci agama itu hanya karena berdasarkan fitnah dari orang lain, itu nggak bisa ya. Ada kelebihan dan kelemahannya ya. Apakah Indonesia suci? Enggak juga. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh Israel itu kejam, jahat dan sebagainya ya kan dijelek-jelekin gitu. Apakah Indonesia suci? Enggak. Ada kok sejarah-sejarah Indonesia atau sejarah-sejarah yang ditutupi gitu ya. Ada kok kelemahan orang Indonesia. Ada sejarah kelam bangsa Indonesia. Apa itu? Masa bersiap. Ada banyak tuh orang yang dibunuh tuh. Masa bersiap. Kemudian G30 SPKE itu kan yang dibunuh itu kan lebih daripada korban daripada G30 SPKE kan. Ada sekitar kurang lebih 500 sampai 1 jutaan orang gitu korbannya. Ya kan? Ada banyak tuh ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara suci, nggak bisa ya. Nggak bisa guys. Jadi kalau kita menjelek-jelekkan negara lain itu, kaca dulu deh negara kita. Apakah negara kita suci apa enggak? Enggak kan? Kita mengata-ngatain Israel itu negara yang tidak baik gitu ya. Sementara pada faktanya Israel itu jauh lebih bersih daripada korupsi daripada kita guys. Mereka jauh lebih jujur daripada kita. Itu faktanya guys. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Itu berdasarkan data gitu. Cuman kita nggak mau mengakui ini ya. Tapi disclaimer saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya tidak berpihak pada negara apapun ya.
Saya bukan Oten, saya bukan Yahudi juga gitu, nggak ada kepentingan saya untuk membela Israel juga. Tapi kalau benar ya benar gitu, kalau jujur ya jujur gitu, nggak boleh menutupi. Kan di Konoha itu kan jarang orang yang jujur ya. Padahal kan Israel itu tidak pernah menjajah Konoha, tapi kita tuh benci banget ya, lebih benci terhadap Israel daripada terhadap Belanda atau terhadap Jepang. Harusnya kalau mau benci ya benci sama Jepang dong ya. Jepang yang paling brutal kan sebenarnya menjajah Konoha. Tapi kita nggak benci tuh sama Jepang ya. Jadi ini ada pengaruhnya dengan agama guys ya. Suka tidak suka. Kenapa kita membenci Israel itu? Karena dipengaruhi oleh dalil-dalil gitu. Dipengaruhi oleh ayat-ayat gitu. Ayat-ayat kebencian yang ada di kitab suci agama tertentu di Konoha kalau boleh jujur ya. Kemudian apa yang mempengaruhi kenapa Israel itu bersih dari korupsi? Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau dipengaruhi oleh hal-hal yang lain gitu ya? Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya yang mempengaruhi Israel itu anti dengan korupsi, mereka lebih jujur daripada Konoha gitu. Alasan yang paling mempengaruhi itu ada banyak ya, ada banyak faktor. Tapi faktor yang paling mempengaruhi itu faktor daripada agama itu sendiri ya, karena ada dalil-dalilnya. Dalam agama Yahudi ya, ada dalam kitab suci mereka itu dalil-dalil yang mengatakan jangan sekali-sekali kau menyuap ya. Nanti akan saya tampilkan dalilnya di sini ya. Kalau nggak Anda cari sendiri ya. Di kitab suci agama Kristen di Perjanjian Lama ada tuh ya. Ayat-ayat yang mengatakan jangan kamu sekali-sekali menyuap. Artinya jangan sekali-sekali kamu mencoba untuk korupsi. Jadi kalau kita bandingkan dengan agama sebelah misalnya ya. Agama tetangga saya misalnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan agama tetangga kita, di situ tuh nggak ada ayat yang mengatakan jangan sekali-sekali kamu menyuap. Jadi saya tuh sangat kesel kalau ada orang yang mengatakan nggak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa, nggak ada hubungannya agama dengan korupsi. Ada guys, ada. Ya, siapa bilang nggak ada hubungannya? Ada. Buktinya Israel anti korupsi karena apa? Karena ada ayat yang mengatakan jangan sekali-sekali Anda menyuap. Itu mempengaruhi. Mereka takut sama ayat-ayat itu. Sementara di Konoha, di agama sebelah ya, nggak ada tuh ayat-ayat yang mengatakan seperti ini. Ya. Kalau ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini, jangan sekali-sekali Anda menyuap gitu. Ada ayat-ayat seperti itu, pasti korupsi makin berkurang ya. Saya tidak mengatakan sampai 100% hilang ya. Di Israel juga nggak hilang 100%, tapi setidaknya ini mengurangi kurang lebih 80% gitu. Ada. Jadi jangan menutup mata gitu ya. Saya tuh nggak suka ya dengan orang yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan agama dengan korupsi. Ada. Ya, kalau di agama itu nggak ada spesifik mengatakan kalau kamu korupsi kamu masuk neraka, kalau kamu korupsi kamu mm, nggak bisa masuk surga. Ya, korupsi itu haram. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, pasti nggak bakal ada yang korupsi. Itu mempengaruhi guys. Cuman kita aja nggak mau mengakui gitu. Karena apa? Karena kita itu hipokrit guys. Orang Indonesia itu hipokrit guys. Suka berpura-pura gitu. Munafik. Orang Indonesia itu munafik tau. Saya tidak sedang menfitnah orang Indonesia ya. Tapi pada faktanya seperti itu. Dari mana sumbernya? Dari mana datanya? Saya tidak ngasal-ngasal gitu. Saya tidak, kalau saya ngomong itu ya berdasarkan fakta data. Ya, datanya dari mana? Dari buku yang berjudul Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Mokhtar Lubis gitu. Mokhtar Lubis mengatakan ciri-ciri orang Indonesia itu adalah hipokrit, munafik, lain di mulut, lain di bibir gitu ya. Jadi makanya kita membenci Israel itu karena apa? Karena kita munafik tahu sebenarnya. Ya, belum tentu kita suci. Emang Indonesia suci? Enggak kan? Ya lebih jujur orang Israel daripada kita masalah korupsi kok. Kalau boleh jujur ya, jangan ini dong ya. Saya tuh benci banget ya orang yang munafik gitu ya. Harus belak-belakan dong. Kita sebagai kaum intelektual itu kalau benar-benar gitu, kalau jujur-jujur gitu, jangan menutupi gitu. Ya. Jadi biasakan seperti itu guys ya. Kita sebagai kaum intelektual itu ya harus mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Makanya saya bikin channel ini ya untuk mempengaruhi ya. Sebenarnya resikonya tinggi sekali guys saya bikin channel ini ya. Saya tuh sering diancam ya, diancam diteror ya, ya diancam pembunuhan. Jadi kalau Anda berpikir saya nyari duit dari sini, Anda keliru besar. Saya udah berkecukupan guys. Ya, kalau mau nyari duit dari YouTube, mending saya bikin prank. Lebih banyak kok yang ini yang suka ya kan. Prank orang gila gitu. Kalau enggak saya bikin video kucing lari-lari gitu ya. Atau mungkin saya bikin video tentang percintaan gitu. Yang nggak punya hubungannya dengan kemajuan bangsa gitu.
Itu guys ya logikanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Kamu bikin channel itu mau nyari duit." Duit dari mana? Mohon maaf ya guys ya. Ya sebenarnya kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya bikin channel itu motifnya duit, ya nggak keliru juga ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini terlalu bersiko kalau saya bikin channel ini untuk nyari duit. Duit dari mana? Mending saya bikin video-video tentang percintaan. Itu rame kan di media sosial ya, video-video percintaan gitu. Kenapa saya bahas ini? Karena ini mempengaruhi guys. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi karena banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh agama, cara makan, cara berpikir ya. Dipengaruhi oleh dalil-dalil, dipengaruhi oleh kitab suci gitu. Nah, sama halnya dengan Israel. Kenapa Israel itu membenci yang namanya korupsi gitu? Sangat-sangat bersih yang namanya korupsi. Masuk 30 besar gitu. Karena dipengaruhi oleh ayat-ayat ya. Itu yang pertama ya, ada ayat-ayat yang mengatakan, jangan sekali-sekali kamu menyuap ya. Nanti akan saya tampilkan datanya ya. Atau Anda sendiri bisa ceklah di Perjanjian Lama agama Kristen atau di Talmud gitu ya, atau di kitab suci agama Yahudi ya, ada tuh ya. Kemudian apalagi ya, jangan sekali-sekali mengambil yang bukan hakmu. Ada tuh ayat-ayatnya ya, dalam Perjanjian Lama agama Kristen dan uh, kitab suci agama Yahudi. Ya, kitab suci agama Yahudi dengan Perjanjian Lama agama Kristen itu kan sebenarnya ya plek-ketiplek ya, kecuali Perjanjian Baru ya. Jadi ada tuh ya dalil-dalilnya. Itu artinya orang Israel itu nggak ada kesempatan gitu ya, nggak ada dikasih peluang untuk korupsi gitu, ya. Nggak ada misalnya nih ada yang mengatakan misalnya nih ya, saya tidak mengatakan ini di Indonesia ya, ya ini hanya di Konoha. Misalnya nih ada yang mengatakan ya, kalau kamu berbohong ya, kamu bisa berbohong dalam 10 hal misalnya ya, atau kalau teman kamu korupsi ya bisa dilindungi hanya embel-embel seiman misalnya nih ya. Ada penafsiran-penafsiran, dibengkokkan misalnya penafsiran ini ya. Ya walaupun penafsirannya nggak benar ya, tapi banyak juga kan yang percaya kan. Kalau misalnya ada seperti itu, ada penafsiran-penafsiran atau ayat-ayat yang berpeluang ditafsirkan untuk korupsi atau suap menyuap, ini sangat berbahaya sekali gitu. Ya, jangan sekali-sekali mengambil yang bukan hak milikmu. Ya kalau nggak salah seperti itu loh ayatnya. Nah, itu artinya ya ini mempengaruhi supaya kita nggak korupsi. Kalau misalnya ada agama tertentu di Konoha misalnya ya, ayat-ayat yang mengatakan bahwa kamu harus melindungi yang seiman misalnya ya, apapun alasannya kamu harus melindungi ya, jangan sekali-sekali kamu ya tidak melindungi yang seiman misalnya, ada ayat-ayat yang mengatakan seperti itu di Konoha ya, misalnya ya, maka ini kan berpeluang kan, kalau misalnya ada orang korupsi gitu, kan di Konoha tuh ada tuh yang baru-baru ini lagi viral kan, Gubernur Riau kalau nggak salah ya, tersangka korupsi. Tapi ada pemuka agama tuh yang melindungi, "Oh dia nggak korupsi, oh dari kecilnya seperti ini, oh bla bla." Jadi secara tidak langsung dia mendukung yang namanya orang korupsi, ya kan? Kalau ada pemuka agama yang mendukung orang korupsi sudah dijadikan tersangka, tapi dibela-bela, berarti itu pemuka agama adalah pemuka agama yang tolol sekali gitu. Itu adalah pemuka agama yang bikin negara kita nggak maju. Itu bukan pemuka agama namanya. Tinggalkan pemuka agama seperti itu. Capek nggak sih? Capek lah. Masa nggak capek kalian lihat Indonesia gini-gini aja? Ya, Konoha gini-gini aja karena apa? Karena pola pikir masyarakatnya. Pola pikir masyarakat ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh dalil-dalil, dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci. Sesimpel itu guys. Iya, sesimpel itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gak ada hubungannya agama dengan kemajuan satu bangsa, sangat berhubungan ya. Justru kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, orang seperti ini tidak pernah membaca yang namanya kitab suci full semuanya gitu ya, semuanya atau kitab suci berbagai agama gitu ya. Dia hanya mendengarkan dari pemuka-pemuka agamanya gitu. Pemuka agama itu kan penjual kecap kan. Pemuka agama itu kan pasti mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Oh, ajaran saya yang paling benar, dakwah saya yang paling benar ya. Namanya pemuka agama kan penjual kecap ya. Dia selalu mengatakan bahwa kecapnya nomor satu gitu. Kemudian selain daripada ayat-ayat kitab suci agama Yahudi, apalagi yang mempengaruhi kenapa Yahudi ini sangat-sangat anti yang namanya korupsi. Alasan selanjutnya itu karena ketika Israel ini dibentuk, ya, ketika Israel ini dibangun, mereka memperkuat pondasinya gitu ya. Mereka punya semacam teamwork ya. Jadi kalau jadi pejabat itu jangan nyari untung gitu. Jadi pejabat itu adalah ibadah. Kita jangan nyari untung dari pejabat gitu. Jadi itu prinsip daripada orang-orang Israel sehingga apa? Sehingga mereka membangun Israel itu ya dengan
kejujuran gitu, bukan dengan apa, bukan dengan sogokan gitu, enggak, ya. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian faktor yang selanjutnya misalnya LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat versi Yahudi, versi Israel itu sangat kuat sekali. Jadi kalau misalnya ada dana desa yang diselewengkan misalnya, mereka langsung berani gitu. Ya, itu yang mempengaruhi ya. Kemudian ada lagi yang paling mempengaruhi yaitu culture ya. Apa itu culture? Budaya. Jadi budaya Yahudi itu ada budaya berdebat. Ya, contoh misalnya nih ya, ada orang korupsi. Kalau di Konoha itu kan ada orang korupsi itu kan misalnya nih atasan kita, ya kolega kita, ya, sahabat karib kita. Seperti pemuka agama yang tadi yang saya katakan itu ya, yang melindungi Gubernur Riau itu karena koleganya ya, padahal kan udah tersangka, tapi didukung-dukung tuh ya. Jadi ini nggak bagus guys. Ini namanya culture yang sangat uh, merusak kemajuan suatu bangsa. Jadi nggak selamanya culture atau budaya itu baik guys. Jadi ada culture kita itu tanpa kita sadari merusak bangsa kita. Apa itu? Balas budi. Jadi balas budi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan kalau kita perhatikan dalam faktor korupsi ya, sangat gede sekali guys ya peluangnya. Contoh misalnya nih di suatu perusahaan atau suatu instansi pemerintah misalnya nih ya, kita punya bos misalnya, ya bos yang sangat-sangat korup misalnya. Namun bos kita ini sangat royal ke kita gitu ya. Kita diumrohin misalnya, ya dikasih ini, dikasih pokoknya dibagi-bagi deh duitnya gitu ya. Dikasih duitnya gitu. Otomatis kita kan pasti melindungi bos kita kan. Enggak enak sama bos kita. Oh, dia kan baik orangnya. Kalau dia korupsi gitu ya, enggak enak. Dia kan baik orangnya. Janganlah. Jadi banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu guys. Ini namanya budaya balas budi, sangat berbahaya sekali kalau culture atau budaya seperti ini dipertahankan. Sementara di Israel itu nggak ada budaya seperti ini, balas budi nggak ada. Kalau lu salah ya salah aja gitu. Kalau lu benar ya benar aja gitu, nggak bisa ditutupi. Oh, ya karena teman saya nggak enak nanti di penjara dia, nggak enak, dia kan baik orangnya, nggak. Jadi budaya nggak enakan inilah yang sebenarnya yang bikin kita digerogoti oleh budaya korupsi guys ya. Ini sangat mempengaruhi ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi ya selain itu? Budaya debat ya. Jadi orang Israel itu mereka kuat dengan budaya debat ya. Kuat sekali ya. Bahkan di sekolah mereka dibiasakan berdebat gitu. Berdebat dengan gurunya gitu, berdebat dengan teman-temannya, berdebat dengan orang tuanya, nggak jadi masalah. Jadi karena mereka terbiasa berdebat ya, berdebat bukan marah-marah ya seperti Konoha ya. Konoha itu kan nggak ngerti budaya debat ya. Budaya Konoha berdebat di Konoha itu adalah baku hantam ya. Warga Konoha itu kalau debat itu biasanya berujung baku hantam. Nggak pernah yang namanya damai gitu. Nah, ketika berdebat maka orang-orang Israel itu menemukan jawaban yang sangat luar biasa gitu ya. Misalnya nih ya, mereka berdebat tentang budaya, culture gitu. Ya, seperti budaya nggak enakan misalnya, atau budaya balas budi misalnya, atau budaya mencuri misalnya, seperti Konoha melindungi yang namanya yang seiman gitu. Maka ini sangat-sangat mempengaruhi ya korupsi di suatu negara. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau di Israel itu kalau mereka berdebat ya, lalu mereka menemukan solusi, nah ini sangat bagus sekali bagi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari guys. Oke, sekian video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ada ide yang lain atau tidak ya? Apa saya salah atau tidak ya? Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.